Kenapa orang paling berpengaruh justru paling diam? Rahasia mental tanpa validasi. Ada sebuah fenomena menarik yang sering kita lihat di sekitar kita, di mana mereka yang benar-benar memiliki kualitas justru seringkali menjadi yang paling tenang di dalam ruangan. Mereka tidak sibuk mencari panggung, tidak haus akan pujian, dan tidak merasa perlu menjelaskan siapa diri mereka kepada setiap orang yang lewat. Di kanal Jejak Diri kali ini, kita akan melihat lebih dalam kenapa kemandirian batin atau quiet confidence adalah bentuk kekuatan mental yang paling tinggi di tengah dunia yang semakin bising dengan tuntutan pamer. Zaman sekarang, banyak orang terjebak dalam perlombaan yang tidak ada garis finishnya, yaitu perlombaan mencari pengakuan. Kita merasa kalau pencapaian kita tidak diposting, maka pencapaian itu tidak sah. Kita merasa kalau tidak ada yang memuji kerja keras kita, maka kerja keras itu sia-sia. Padahal, psikologi orang-orang yang kuat menunjukkan hal yang sebaliknya. Mereka memahami bahwa validasi dari luar itu sifatnya sementara dan sangat rapuh. Karena apa yang diberikan orang hari ini bisa dengan mudah ditarik kembali esok hari. Dalam pandangan yang lebih mendalam, kita harus menyadari bahwa hati manusia itu berbolak-balik. Bergantung pada penilaian orang lain, sama saja dengan membangun rumah di atas pasir yang mudah goyah. Orang yang kuat secara mental biasanya sudah selesai dengan urusan egonya sendiri. Mereka tidak lagi mencari makan dari tepuk tangan penonton, karena mereka sudah kenyang dengan kepuasan yang datang dari kejujuran mereka dalam melakukan sesuatu. Kekuatan ini sebenarnya sangat dekat dengan nilai-nilai keikhlasan yang sering kita lupakan. Ikhlas itu bukan hanya soal memberi tanpa pamrih, tapi juga soal tetap teguh melakukan kebaikan dan perbaikan diri meskipun tidak ada satupun mata yang melihat. Ada ketenangan luar biasa saat kita menyadari bahwa yang paling penting adalah bagaimana pandangan Sang Pencipta terhadap kita, bukan bagaimana komentar manusia di kolom notifikasi. Hubungan batin yang kuat dengan Allah membuat suara-suara bising di luar sana menjadi tidak lebih dari sekadar angin lalu. Orang dengan kepercayaan diri yang tenang ini tidak akan membuang energi untuk membuktikan bahwa mereka hebat. Mereka lebih memilih menggunakan energi tersebut untuk benar-benar menjadi hebat. Mereka paham bahwa kualitas diri akan berbicara dengan sendirinya, tanpa perlu pengeras suara. Ketika seseorang sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri dan merasa cukup dengan ridho Tuhan, maka keinginan untuk terlihat akan hilang dengan sendirinya, digantikan oleh keinginan untuk bermanfaat. Seringkali, keinginan kita untuk divalidasi muncul karena kita merasa kurang di dalam. Kita mencoba menutupi lubang di hati kita dengan perhatian orang lain. Padahal, lubang itu hanya bisa ditutup dengan rasa syukur dan penerimaan diri yang jujur. Orang yang kuat tidak butuh validasi, karena mereka sudah menemukan jangkar di dalam jiwa mereka. Mereka tahu batas kemampuan mereka tahu kekurangan mereka, dan mereka tidak merasa terancam ketika orang lain tidak melihat kelebihan mereka. Kita perlu belajar untuk menahan diri dari dorongan ingin selalu tampil. Ada kekuatan yang sangat besar dalam kesunyian dan privasi. Ketika kita bisa menjaga rahasia-rahasia kesuksesan kita, atau bahkan kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, kita sedang melatih otot mental kita untuk menjadi mandiri. Kita sedang mendidik diri kita sendiri bahwa kepuasan batin adalah hadiah yang paling mewah, yang tidak bisa dibeli dengan 1000 pujian dari orang asing. Introspeksi adalah kunci di sini. Setiap kali muncul keinginan untuk pamer
atau merasa sakit hati karena tidak dihargai, coba tanyakan kembali ke dalam diri. Untuk siapa sebenarnya aku melakukan ini? Jika tujuannya adalah manusia, maka kita akan selalu merasa haus. Tapi jika tujuannya adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta dan upaya menjadi manusia yang lebih baik, maka diamnya orang lain tidak akan pernah menyakiti kita. Menjadi orang yang tenang bukan berarti kita lemah atau tidak punya pencapaian. Justru itu adalah tanda bahwa kita sudah memegang kendali penuh atas harga diri kita sendiri. Kita tidak lagi memberikan kunci kebahagiaan kita kepada orang lain untuk mereka pegang. Kita tetap berdiri tegak, tetap bekerja, dan tetap berbuat baik, tanpa harus menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat siapa yang sedang memperhatikan. Kedepannya, cobalah untuk lebih selektif dalam membagikan apa yang ada di hidupmu. Rasakan perbedaan kualitas hidup ketika kamu lebih banyak berbicara dengan Tuhan di sepertiga malam daripada sibuk menjelaskan hidupmu di media sosial sepanjang hari. Ketenangan sejati akan datang saat kamu berhenti menjadi budak persepsi orang lain dan mulai menjadi hamba yang hanya mencari ridho darinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan narasi ini di Jejak Diri. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk memiliki hati yang mandiri dan mental yang tidak mudah goyah oleh penilaian dunia. Kalau kamu merasa bahasan ini menyentuh atau mengingatkanmu pada sesuatu, silakan bagikan ke mereka yang mungkin sedang berjuang mencari ketenangan di tengah bisingnya ekspektasi orang lain. Sampai bertemu di refleksi selanjutnya.